Plato adalah seorang filsuf besar. Ia adalah salah satu tokoh penting dari dunia Yunani kuno dan sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Sebagaimana para bangsawan muda pada umumnya, Plato menerima pendidikan musik, melukis, berpuisi, menulis naskah, dan gimnastik. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan filsafat. Sekembali dari pengembaraannya, Plato kemudian mendirikan sekolah tinggi filsafat yang bernama Akademia di sebelah barat daya Athena pada 387 SM. Sekolah tinggi ini sering disebut-sebut sebagai universitas pertama di dunia. Ajaran Plato memiliki ciri tersendiri yang lebih menekankan untuk mencari kebijaksanaan dan berpikir kritis. Pemikiran Plato yang paling fenomenal yakni dunia ide atau gagasan. Plato mengajarkan manusia sesungguhnya berada di dua dunia yang berbeda, yaitu dunia ide dan dunia fisik. Dunia fisik atau tempat kita tinggal hanyalah sebuah bayangan dari dunia yang asli, yaitu dunia ide yang bersifat abadi dan kekal. Akhir sisa hidup Plato dihabiskan di Athena untuk mengajar di Akademia dan mengarang karya lainnya yang bertema politik. Sebagai seorang filsuf, Plato mempunyai kedudukan yang istimewa. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu seni dan filosofi, pandangannya yang mendalam dan abstrak. Kata Plato, berbaik hatilah pada sesama karena setiap orang yang kita temui sedang menghadapi perjuangan yang lebih berat. Yang berikut Sokrates, salah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Sokrates mengalihkan pusat perhatian filsafat dari filsafat alam ke filsafat manusia. Ia menggunakan metode kritis dalam berfilsafat, khususnya mengenai etika. Pendidikan pemikiran filsafat dari Sokrates berpengaruh terhadap praktik dan teori pendidikan di dunia barat, khususnya di bidang pengajaran. Pengajaran filsafat Sokrates disebut sebagai metode kebidanan. Dia mengumpamakan proses berfilsafat seperti seorang bidan yang membantu persalinan seorang wanita untuk melahirkan anaknya. Dalam berfilsafat, ia melakukan dialog. Hukum pada abad keempat sebelum Masehi, Sokrates merupakan salah satu filsuf Yunani yang menuntut penegak hukum untuk mengutamakan keadilan dibandingkan penilaian manusia sebagai hukum. Masyarakat sunting Sokrates merupakan salah satu tokoh pemikir yang menganggap masyarakat terbentuk secara alami. Suatu masyarakat terbentuk oleh manusia dengan sifat yang dapat mengalami kemajuan maupun kemunduran. Perkembangan Sokrates merupakan salah satu tokoh pemikir yang menganggap masyarakat terbentuk secara alami. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Ketika dalam debat, fitnah menjadi alam bagi pecundang, kesejahteraan memberikan peringatan, sedangkan bencana memberikan nasihat, kata Sokrates. Terima kasih.